Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal jawab tentang vektor ya. Yang pertama, jelaskan pengertian vektor dan sebutkan 3 contohnya ya. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah ya. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contoh, kecepatan 5 meter per sekon ke timur. Berarti dia besarnya atau nilainya, magnitudenya itu adalah 5 meter per second. Timur itu adalah arahnya. Contoh yang kedua, percepatan acceleration 2 meter per second kuadrat ke barat. Ini besarnya 2, arahnya ke barat. Perpindahan 5 km ke utara. Perpindahan itu perubahan posisi atau kedudukan awal menuju kedudukan akhir. 5 meter besarnya ke utara itu adalah arahnya. Lalu pertanyaan yang kedua. Ini cepat kamu screenshot ya, SS ya, untuk jawaban soal yang pertama. Soal ini juga bisa kamu SS untuk memahami tentang pertanyaan vektor ya. Soal yang kedua, tentukan besar dan arah resultan dari kedua vektor ini. F1-nya, F itu kan gaya. Gaya itu merupakan salah satu contoh besaran vektor. 5 Newton ke arah sana. F2 juga merupakan besaran vektor. Besarnya 5 Newton, arahnya membentuk sudut 120 derajat terhadap bidang horizontal. Berapa atau bagaimana cara menentukan resultannya? Ya, bagaimana cara mencari resultannya? Begini, ada rumus ya, kalau ada bentuk kayak gini, jajaran ginjang, F1 dan F2 membentuk 120 derajat, maka resultannya itu ini. Caranya bikin gambarnya Pak, garis ini dibuat garis sejajar dari sini. Garis ini dibuat sejajar dengan ini, maka kan bertemu di sini. Nah, tarik dari pucuk sini ke sana. Itu menjadi arah dari resultannya. Jadi arahnya ke sana. Nah, ini berapa derajat nanti kita hitung. Kita cari besarnya dulu ya, karena pertanyaan ada 2, itu besar dan arah. Besar itu rumusnya adalah akar kosinus F1 kuadrat, ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah 2 kali ini, cos 120. Saya ulangi, resultan dari kedua vektor itu adalah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, ditambah 2 kali ini dan ini, cos alfa. Hasil hitungan Pak Chandra, akar 25, yaitu 5 Newton. Nah, beta ini piye Pak cara mencarinya? Nah, ini perlu kamu ingat ya. Kalau dalam soal itu Pak Chandra menggambarkan gini. Ini tuh alfa, alfa itu segini. Ini beta, ini gamma, ya. Maka sebenarnya ada aturan begini, sin R, ini F2, ini F1, sin alfa, saya ulang, R per sin alfa, ini per sin ini, sama dengan ini F1 per sin gamma. Per ini pernya perin seberangnya ya, pernya sin seberangnya, sama dengan F2 per sinnya beta. Jadi kalau F2 ya persinnya per sin ini. Ya, itu aturannya. Sehingga di sini disebutkan R per sin 120, F2 per sin beta. Kenapa tidak pakai F1? Karena yang dicari itu adalah betanya ini, arahnya berapa. Maka kita lebokkan nilainya, R itu adalah 5, sin 120 adalah setengah akar 3. Lupa, kok bisa sin jenengnya itu. Ini sin 120 itu kan di kuadran 2. Di kuadran 2 itu ada aturan gini. Kalau ini di kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu dari 0 ke 90. Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Di sini alfa, di sini 180 min alfa, di sini 180 plus alfa, di sini 360 min alfa.
ya. Jadi karena ini di kuadran 2, maka bentuk ini dirubah menjadi 180 min 60 supaya nilainya sama. Nah, di sini nilai sin itu positif di kuadran 2, maka positif sin 60. Nah, sin 60 cos setengah akar 3 ini ada tabel sebenarnya. Sin, cos, tangen. Tolong dihafalkan ya anak-anak. 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 0. Setengah, setengah akar 3, sepertiga akar 3, setengah akar 2, setengah akar 2, 1, setengah akar 3, setengah akar 3, 1, 0 tak terhingga. Maka ditanyakan sin 60 itu berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Ya. Maka di sini dimasukkan sin 120 sama dengan setengah akar 3. Ya. Per sin beta. Ini 5 sama 5 dicoret. Sehingga disilangkan sin beta itu adalah setengah akar 3, betanya 60 derajat. Bisa dimengerti? Agak sabar ya, harus memahaminya ya. Di screenshot dulu. Nanti sambil dipahami. Ini yang kuadran-kuadran tolong dipahami juga. Jadi kuadran 2 itu bentuknya 180 min alfa. Ini 180 plus alfa. 360 min alfa. Ya. Terus ini 180 hilang, jadi sinnya 60. Kalau tidak min Pak, di kuadran 2 positif untuk sin. Kalau cos sama tangen baru min. Ya. Baik, berikutnya nomor 3. Nomor 3. Tentukan besar dan arah resultan dari ketiga vektor ini. F1 4 Newton, F2 5 Newton, F3 4 Newton. Pada sumbu X 30 derajat, ini persis di sumbu X, ini persis di sumbu Y. Bagaimana Pak? Kita selesaikan dengan metode analitis perbagian. Ya. Baik, ini, nah ini, tak kasih keterangan dulu ya, ini ya. Tak buat yang besar ini. Kalau di sini F1, sini 30, maka ini adalah F1X. Sin itu adalah depan per miring. Cos samping per miring. Tangen depan per samping. Ini kan di sampingnya kan. Kalau di samping berarti F1X itu adalah F1 cos 30. Nah ini F1Y. Besar ini sama ini podo. Ini apa? Depan. Kalau depan sin berarti F1Y itu adalah F1 sin 30. Nah F2 itu ya senilai dengan F2X ya. Senilai dengan F2X. Sedangkan yang ini nah kalau begitu F2Y-nya pi 0 karena tidak ada unsur tinggi. Beda dengan yang ini. Yang F3 ini. F3 ini senilai dengan F3Y. Ya, F3Y. Lah F3X-nya Pak ya 0 karena dia tidak ada unsur X-nya. Kalau ini kan enggak. Ini ada unsur X, ini ada unsur Y. Bisa dimengerti, ini penjelasan untuk soal nomor 3. Karena nanti ada pembahasan tentang itu. Nah, di dalam analisis vektor, kita membagi dalam sigma Fx sama sigma Fy. Ini lebih tepatnya kalau disebut sigma Fx itu adalah F1x tambah F2x tambah F3x. F1x tadi F1 cos 30. Nah ini sama saja dengan 5 ya. Atau saya ulang lagi, tak terus ke di sini aja ya. Di sini aja. Jadi ada sigma Fx sama dengan F1x tambah
F2X tambah F3X. F1X adalah F1 cos 30 ditambah, ini tadi besar ya, ini 5 ya. Sini 5, sini 4, sini 4 ya, Newton semuanya. F2X itu adalah 5. F3X-nya 0 ya. Kemudian dihitung F1-nya itu 4, cos 30 itu setengah akar 3 ditambah 5 ya. Sigma FY Pak, sigma FY itu adalah F1Y plus F2Y plus F3Y. F1Y-nya itu F1 sin 30, F2Y-nya 0, ini sama dengan F3-nya 4. Ya, karena ini kan 3Y-nya saja. F1 itu 4, sin 30 itu setengah, ditambah 4, sama dengan 2 ditambah 4, 6 Newton. Kalau ini tidak bisa dijumlah ke ya, ini jadinya 2 akar 3 ditambah 5 Newton. Nah, resultannya F, ya, F itu adalah, sini dihitung oleh, F1Y, F1Y-nya, ini min ya, ini min 4, sorry. Ini min 4 ya, karena dia arahnya ke bawah kan. Ini min 4, arahnya ke bawah ya, jadi min ya. Ini juga min 5 ya, karena ke kiri kan, ke kiri. Ini min ya. Maaf, F2Y-nya ya, ini min 5. Ya, min 5. Min 5, min 5. Hasilnya setelah dihitung adalah min 1,5358. Yang ini hasilnya bukan 6. Ini 4 kali berapa jenenge? 4 kali setengah itu 2, kurangi 4 adalah min 2. Nah, maka F, resultannya F itu adalah akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Sudah dihitung akar dari min 1,53 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Hasil hitungannya adalah 2,52 Newton. Jadi ini resultannya. Kemudian bagaimana dengan arahnya Pak? Arahnya, ini pakai arah resultan ya. Arahnya itu pakai tangan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sigma Fy-nya itu min 2, sigma Fx-nya min 1,538 ya. Karena ini ada min ya, maka kita misalkan ya. Misal tangen beta 2 per 1,538 sama dengan, kalau ini min sama min dikali 3 ya, kuadran 3. Sininya min, berarti kuadran 3. Hasilnya adalah 1,302, sehingga tangen beta adalah 52,48. Jadi, karena di kuadran 3, tangen alfa sama dengan 180 ditambah beta. 180 ditambah 52,48 sama dengan 232,48 derajat. Ini alfa. Ini namanya arah, ini namanya besar. Untuk nomor 3 bisa dianalisis seperti ini ya. Silahkan Anda screenshot, semoga dapat bermanfaat. Baik, kita agak panjang ya ini ya. Baik, nomor 4. Nomor 4 itu soalnya sebagai berikut. Partikel berpindah dari A ke B, tentukan komponen vektor satuan A, besar perpindahan A ke B, arah perpindahan. Jadi titik awal, anggap saja R atau S1-nya itu adalah ini.
kemudian ke sini. Komponen vektor satuan A. Nah, yang namanya vektor satuan, kita bisa menyebutkannya adalah sebagai berikut. Komponen dari vektor A itu ya ini. Bentar. Nah, ini. Vektor A itu kan di titik 2,3, ya toh? Maka komponen vektornya adalah 2i plus 3j. Ya. Kalau komponen vektor B, ya 6i plus 6j. Ya. Pak, besar perpindahan dari A ke B, maka komponen vektor B dikurangi vektor A. B-nya itu, karena ini tanyakan atok ya, tapi kan tadi sudah tak jelaskan, komponen vektor A itu 2i plus 3j. Tapi yang B 6i plus 6j. Maka kalau dari A ke B, maka B kurangi A. Ya, 6i plus 6j dikurangi 2i plus 3j. Ini kurang ini 4, ini 6 kurangi 3, 3. Pertanyaannya besar. Nah, kalau besar pakai harga mutlak, nak. Ya, ini namanya harga mutlak. Caranya di akar, ini kuadrat, tambah ini kuadrat. Ini namanya besar. Kalau ditanya vektor perpindahan, nah ini itu adalah vektor perpindahan saja. Ini namanya vektor perpindahan dari A ke B, ya. Vektor perpindahan. Tapi kalau ini besar, ya. Besar vektor perpindahan dari A ke B. Bisa dimengerti, ya. Vektor itu kayak gini. Kalau besarnya di harga mutlak, komponen yang I kuadrat, ini kuadrat, di akar ketemunya 5. Pertanyaan C, Pak, arah perpindahan. Nah, arah perpindahan pakai tangan. Komponen Y per komponen X. Ini komponen Y-nya itu adalah 3. Ini komponen X-nya itu, X itu yang I ya, 4. 0,75, maka alfanya 36, sekian. Demikian untuk yang nomor 4. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Bisa di screenshot. Kalau ada pertanyaan apa-apa, lihat, tulis di kolom komentar ya. Baik, soal nomor 5. Soal nomor 5. Ada vektor A. Ini kalau dibuat koordinat 2,2,2. 2i, 2y, x, y, z gitu ya. Ini berarti 3 dimensi. Tentukan sudut antara vektor A dan B melalui perkalian vektor. Nah, ini ada kata-kata perkalian vektor ya, bukan perkalian skalar. Maka nanti harusnya kamu sudah ngerti dulu tentang perkalian vektor dan skalar. Nanti coba dilihat di YouTube-nya Pak Chandra, ada yang namanya perkalian dot product sama cross product. Perkalian dot product itu adalah perkalian skalar, cross product itu adalah perkalian vektor. Nah, ini mintanya perkalian vektor berarti cross product ya. Vektor A-nya kali B itu rumusnya adalah A cross B besar A kali besar B kalikan sin alfa. Ya. Besar A tadi kita lihat ya. Besar A itu 2, 2, 2 ya. Maka 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 3. Besar B 4, 2, 4, 3, 6, 6. Nah, untuk mencari perkalian A cross B pakai determinan itu yang menuju ke arah kanan dikurangi yang kiri, giling-giling ya. IJK, cara membuatnya itu kan gini, IJK, IJK. Terus yang I sama J diulang, IJ ya. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4. Nah, IJ sama 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 2. Supaya yang kanan ya. I kali 2 kali 4, 8i ya, yang kanan. Nanti dikurangi yang kiri. J kali 2 kali 4, 8j. K kali 2 kali 2, 4k. Dikurangi yang kiri. Ini kali sini 8k. Ini kali sini 4i. Ini kali sini 8j. Jadi A cross B itu kanan kurangi kiri. Bisa dimengerti? Mari kita hitung. 8i dikurangi 4i ya, jadinya 4i. 8j dikurangi 8j 0. 4k min
8K min 4K. Ini dihilangi jadinya 4I min 4K. Kalau dicari besarnya, ya berarti unsur ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Lebih tepatnya kalau ini gini, min dikurung kuadrat. Ya, walaupun hasilnya sama. Ini 16 tambah 16, 16 keluar, tinggal akar 2 sekian. Sehingga kalau kita hitung 5A cross B sama dengan ini rumus ya yang perlu dihafalkan ini. Kalau namanya perkalian vektor itu ini. Perkalian vektor, bukan skalar. Hasilnya adalah 5,672 kalikan ini kali ini itu ini, sin alfa. Maka sin alfa ya ini dibagi ini. 0, ini maka alfanya adalah sekian. Ini adalah merupakan bentuk penyelesaian dari soal nomor 5. Kita disuruh menentukan arahnya ya. Arah sudut antara vektor A dan B melalui perkalian vektor. Jadi kedua vektor tersebut mengapit sudut sebesar 15,794. Demikian penjelasan tentang vektor, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.